apa itu? Harus bayar tuh tuang. Ya, terus apa? Ngongo ban. Apa leon? Apa guru nanti? Gitu. Kucing aja dikakain. Galas ngawan mori aku ngaran panera akhira oneso yo mori ma dan tiket sakit mapas pak lenai ngalis sengaja tukang inggan madeba lengkebek si ini eta benta jadi ada mori aku ngaran atas dari mori onepat 5 soolo magami martit mori renso tesong labang nangan ada cokokolos te vale
benta apa? Ngapus naik kan? Buku pauk sapul anak lami itu kulit telupan seolo hay naik bentukku tepuk. Foto mahal yang madami mandi dan mori turarua balakang pula tongkeng kaping mori aku ngarang kita dari aku deh. Konel soho mori, ay serangi sai kotas bokan, ibe aku ukas kami, ite ata poli, ibe lemori aku ngarang kita dari aku deh. Kudu tay leske tay singaski. Bukan go dikte tay sa itu orang halok kerok. Tay dentekan. Ini kilo tumador. Hindi. Tangasan anak para buah tukar mas para tabing aku dari kata diri aku dari anak katarongan. Bote nagumpon, anak ini lain ko nagumpon na kang bawa basikae. Isim masih merah kapede kata kong gula kumane di bunga mula pangle ko dijual. Mori bukan go kita. Titis tuak lah. Ulap mau ite mereka mana sih ini mereka mau benang-benang tak perlu lupa alami deh lo bikin ite mau yo kabut ite romanuk fotoan yo itu yo Saya tahu itu, ada kailan biro mulu, hindi itu boleh saya tahu, ACKI bukan kuliah dua, kata marangan itu betul leso, ai bisa leso kali, dari umat itu donatus, kemudian dari mata, tiba di termori nongkaran. Kulit kain selama gumulungaran itu surga. Itu cara mangarangan kerti naikan itu kata leleng berimbi atau mama. Kuning ngaji tortori tetong imbi ite. Aduh poros lagi tahun ger. Aduh ken ngaji ite. Kuning bisa. Mauskop menang soho belaho mga sama ite keho lani mga dao ay belaho mauskop pipinisa ay estipas ini tarabang bulan kotain tapi nakang sakit tao masikai aku ngaji mauskop latang ke madunatus Guru tiba dia ngorungaran kita surga teing beras bahkan ende SKN aku saya tak ite ada kuliah dong ya itu izin itu betuan karena mangarangan kiliti ite gulaho oh ngaji aku aja udahani terima kasih. Ini dia lite ma donatus bombo. Anak mafik ke sangke pastor atau klototoro boteta anisahu. Itu boleh Bapak Uskup lemai hotehian. Ay lite cuma baleta tiba tingka ma alingaramoy alimori. Pencangon di pejang gongon di so. Ay kilo dikende kami sangke anak. Itu sangke ma pastor so. Manau na patung kan. Ay BETE kan. Buat lemorin agung aran ay buat tuan. Naring labi dia lemorin agung aran atau jari agung lete. Kekidami emak tapi lemorin agung aran boleh ami atara di musimai. Mereka ke pokcer remek goe kami. Mereka ke buah remek umat. Kecik bagus sedang remek musim. Cewek kita emak usku emak bitjan gitu kuliah emak pikir sangger emak pastor emak
nika kerimbat di sudah bekti, nika jalan sebakar, nika copil muslim, nika mangahir tus, nika mamberat selis, ha agu inus tanannya, parokimia stasinia, nika kekubu sunebara, nika nutu kita, pici bu agu cepet, lebe moses, mos nika golo teng kakor neolalo, kakor kanta jeratan, ami magun den musimai, nika menceng mesti, nika ngombe homis, naring norin agung ngaran, dia agung sor, gula agung ngaran, ma Pokoknya nulis deh, ini keruat duka ini kerabon. Untuk mengadar bakar macam yang baru, takkan lirangan nori agu ada. Mau beri apa hari salam? Pokoknya nulis deh, doong biar mejan teluk itu misal kerabon itu mori. Cek musik gak ada sasaran aja. Hai, tadi itu. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ada bakti nomor 78. Dalam misa pagi ini kita memohon kemurahan Tuhan bagi keselamatan jiwa Bapak Donatus Mbombo dan semua anggota keluarga besar yang sudah meninggal dunia, serta bersyukur kepada Tuhan atas anugerah hari ulang tahun yang ketiga dari anak Dionysius Daniel Ensi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Mama yang kami kasihi, bersama semua anggota keluarga yang berduka, para suster, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Pertama-tama atas nama Bapak Uskup dan semua barisan Pasemam Kuskupan Ruteng, Birawan Birawati, menyampaikan turut berduka cita yang amat dalam atas kepulangan Bapak Donatus Mbombo kembali ke hadirat Allah Sang Penciptanya, seraya berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan abadinya, seraya memohon rahmat penghiburan, kekuatan, bimbingan dan perlindungan bagi semua keluarga yang lagi berduka. Kedua wujud inilah yang ingin kita persembahkan bersama dalam iman dan kasih kepada Tuhan, agar kedua wujud ini
berkenan pada Tuhan. Maka marilah kita pada awal misa ini dengan rendah hati dan dalam semangat tobat mengakui semua dosa yang masih ada di dalam diri setiap kita serta mohon pengampunannya. Untuk itu kita sama-sama berdoa. Saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kalian kepada orang kudus dan para saudara sekalian supaya doa saya dapat terkabulkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa lagi marahi mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Jubilate nomor 525. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Lepaskan ya Tuhan jiwa hamba-Mu dari segala belenggu dosanya. Kristus, kasihanilah kami. Kami sesalkan segala yang salah yang kami perbuat dengan wajah-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah sumber kebaikan, Engkau senantiasa berbelas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk keselamatan dan kebahagiaan Bapak Donatus Mombo yang telah berpulang beberapa hari yang lalu ke hadirat-Mu. Selagi masih hidup di dunia ini, ia berharap dan percaya kepada-Mu. Semoga ia Kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Limpahkanlah rahmat penghiburan, bimbingan dan perlindungan kepada semua keluarga yang telah ditinggalkannya. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita akan memperoleh kediaman kekal di surga. Bacaan dari surat 2 Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, kami tahu
jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh satu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga. Oleh sebab itu, kami senantiasa tabah, meskipun sadar bahwa kami masih jauh dari Tuhan. Sekali lagi, kami hidup dalam tubuh ini. Kami hidup berdasarkan iman dan bukan berdasarkan penglihatan. Kami tabah hati, lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Sebab itu, entah terpisah dari tubuh, entah dalam tubuh, kami selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Karena kita sekalian harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima sekadar apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, yang baik atau yang buruk. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa percaya padaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu ketika Yesus menengadah serta berdoa, Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersamaku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mencintai aku sebelum dunia tercipta. Bapa yang adil, dunia tak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka mengetahui bahwa engkau mengutus aku. Aku telah menyatakan namamu kepada mereka dan akan tetap menyatakannya, agar cintamu kepadaku menetap dalam hati mereka, seperti aku pun berada dalam mereka.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mama bersama semua keluarga yang bergabung, rekan-rekan imam, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih. Di tengah duka cita yang meliputi hati semua keluarga, hati kita sekalian, karena kepulangan Bapak Donatus dari tengah kehidupan bersama di dunia ini. Tuhan, sumber keselamatan dan pangkal kebahagiaan abadi bagi kita semua, telah menyampaikan kepada kita sabda peneguhan, sabda penghiburan melalui kedua bacaan suci yang baru saja kita dengar. Marilah kita merenungkannya sedikit lebih lanjut. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus telah menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah suatu perjalanan menuju suatu tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Selama dalam perjalanan di dunia ini, kita tinggal sementara dalam sebuah kemah. Mungkin kita juga pernah tinggal dalam sebuah kemah, antara lain ketika mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka misalnya, atau ketika kita mengalami bencana alam. Kita pindah dari rumah ke kemah. Setelah kegiatan-kegiatan pramuka atau bencana alam itu sudah selesai, aman dan hidup normal kembali, maka kita bongkar kemah dan kembali ke rumah asal kita masing-masing. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Rasul Paulus ibaratkan hidup kita tadi sebagai suatu perjalanan yang tinggal di kemah, dan pada saatnya kemah itu dibongkar. Dan kemah itu dibongkar pada saat akhir hidup kita, pada saat kita meninggal dunia. Saat itulah kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar. Namun kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, karena Tuhan sumber hidup, pangkal keselamatan dan kebahagiaan kekal kita, telah menyiapkan bagi kita suatu kediaman abadi di surga. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis surat pada umat di Korintus seperti yang disampaikan tadi. Rasul Paulus dengan penuh keyakinan berkata, "Jika kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar, kami akan memperoleh suatu bangunan dari Allah yang bukan buatan tangan manusia, yakni kediaman yang kekal di surga." Dalam keyakinan ini, Rasul Paulus tabah menghadapi segala macam kesulitan, segala macam tantangan dalam hidup dan pelayanannya sebagai seorang pewarta sabda Allah yang telah diutus oleh Tuhan untuk mewartakan tentang kabar gembira tentang kerajaan Allah di dunia ini. Dan dia tetap teguh dalam imannya. Rasul Paulus keyakinan ini juga dalam hidupnya selalu berusaha untuk menyenangkan Tuhan, antara lain setia dan tekun melakukan tugas pewartaan yang telah dipercayakan oleh Kristus kepadanya,
serta melakukan berbagai perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya. Itulah antara secara singkat bagaimana Rasul Paulus dalam hidupnya menyenangkan Tuhan. Keyakinan inilah yang dahulu kala disampaikan oleh Rasul Paulus pada umat di Korintus, supaya umat di Korintus harus yakin dan percaya sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah sementara. Kita yang hidup di atas dunia ini sedang melakukan suatu perjalanan menuju tujuan akhir hidup kita, ialah surga. Keyakinan ini diajarkan saat ini sekarang pada kita semua yang mengikuti misa penutup doa kepergian almarhum Bapak Donatus dari tengah-tengah kehidupan bersama di keluarga, di tengah kehidupan bersama dengan kita semua di dunia ini. Keyakinan inilah juga yang kiranya menjadi pegangan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita di atas dunia ini, karena kita sadar, kita yakin bahwa hidup kita di atas dunia ini hanyalah tempat untuk singgah sebentar selagi kita hidup di atas dunia ini. Dengan demikian, kita hidup di dunia ini bukan berakhir di dunia ini, tetapi hidup kita akan berjalan terus untuk selama-lamanya dalam kediaman abadi di surga. Keyakinan ini pula lah yang kiranya mendorong setiap kita untuk tetap berpegang teguh pada iman kita dan hidup sesuai dengan iman itu. Hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena bagi kita Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita yang setia hidup sesuai dengan ajarannya pasti akan sampai ke rumah Allah Bapa di surga. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus sendiri berdoa bagi semua murid-murid kesayangannya. Tuhan Yesus dalam doa mengungkapkan kerinduannya yang amat dalam supaya semua murid-muridnya harus ada bersama-sama dengan dia di surga. Karena itu dia berdoa pada Allah Bapa sebagaimana disampaikan tadi kepada kita dalam Injil. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, aku menghendaki agar semua orang yang kau serahkan kepadaku tinggal bersama denganku di tempat aku berada, supaya mereka memandang kemuliaan yang telah kau berikan kepadaku. Dalam doa ini, Tuhan Yesus menyatakan kerinduan yang amat dalam, sehingga dia berdoa kepada Bapanya di surga agar semua pengikutnya, semua orang yang telah bersatu dengan dia melalui sakramen baptis akan berada bersama dengan dia di tempat dia berada. Dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini, dan itulah yang sedang kita nantikan kembali dalam masa Advent ini. Dia telah menebus kita melalui penderitaan dan kematian di kayu salib, dan sesudah itu dia bangkit dan naik ke surga, sehingga kita semua yakin bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita telah hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus di surga. Karena dia sudah ada di surga, maka Tuhan Yesus sangat rindu, dan itulah yang menjadi inti doanya
supaya kita semua yang tetap percaya kepada Dia juga akan akan hidup bersama Dia di surga. Bila kita memahami doa ini dengan sepenuh hati, saya yakin akan mendorong setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita, Tuhan Yesus tetap berdoa untuk kita semua, supaya pada akhir dari perjalanan hidup kita di atas dunia ini, kita kembali ke surga untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Dan dalam kehidupan di surga itu, kita memandang kemuliaan Yesus Kristus. Dan memandang kemuliaan Yesus Kristus itu adalah suatu kebahagiaan yang terbesar, kebahagiaan yang terindah dalam hidup kita. Tiada kebahagiaan yang kita alami di dunia ini yang sebanding dengan kebahagiaan bila kita nanti memandang kemuliaan Yesus Kristus itu di surga. Segenap keluarga yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tua, saya sangat yakin pasti menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Keinginan itulah yang mendorong setiap orang tua bekerja keras. Dalam ungkapan bahasa Manggarai, "Dempuruku telah tuli." Itulah ungkapan keinginan dasar setiap orang tua supaya anak-anaknya hidup sejahtera. Selain bekerja keras, kerinduan orang tua bagi kebaikan, kesejahteraan anak-anaknya juga dinyatakan melalui doa. Orang tua berdoa bagi anak-anaknya supaya semua anak-anaknya itu hidup sejahtera dan tetap memiliki suatu keyakinan yang teguh dan yang mereka pelihara terus-menerus dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Bapak Donatus, saya yakin adalah seorang bapak, seorang ayah yang baik. Ia telah bekerja keras untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bapak Donatus adalah juga seorang ayah yang beriman. Ia tekun berdoa demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anaknya. Dan pada saat ini, atas nama Bapak Uskup, saya menyampaikan secara khusus limpah terima kasih kepada Bapak Donatus yang telah menyerahkan putranya Romo Lulu untuk menjadi imam di keuskupan ini. Suatu hadiah terbesar dari keluarga Bapak Donatus bagi gereja. Karena itu, Bapak Donatus, kami menyampaikan atas nama Uskup limpah terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu telah menyerahkan seorang putramu menjadi imam di keuskupan ini. Kami berdoa agar Bapak Donatus hidup bahagia di surga, memandang kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Berdoa bagi mama, berdoa bagi semua anak-anak, berdoa bagi semua cucu, berdoa bagi semua keluarga yang telah Engkau tinggalkan. Dan akhirnya untuk kita semua yang hadir dalam misa ini, marilah kita bersatu dengan doa Tuhan Yesus. Dalam misa ini kita berdoa agar apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tadi, itulah juga yang menjadi doa kita bersama dalam misa ini. Agar Bapak Donatus
yang telah membongkar kemah kediamannya di dunia ini menghadap hadirat Allah untuk menerima kediaman abadi di surga. Saya akhiri renungan singkat ini dengan doa berikut ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan hidup kepada Bapak Donatus dan memberikan waktu untuk hidup bersama kami di tengah dunia ini. Kami mohon, jangan biarkanlah kami terpaku pada dunia yang fana dan sementara ini, tapi tanamkanlah iman ke dalam hati kami dan arahkanlah seluruh perhatian kami kepadamu. Dan kami mohon, siapkanlah kediaman abadi bagi setiap kami bila saatnya kemah kediaman kami di bumi ini juga dibongkar. Amin. Doa umat kita satukan dalam torok tair. Mori Agungaran Atajari Aguniri One leso atanera di awal ho'o nakita beki mangatam ranga ACKE anak bara buat tukarawas bara atabe yang dahama Donatus anak rona anak bina beki panggung musik Agus Angger ma pastor Pegilami mori kapik Nika kue naa landing salang Nika kue lelo landing dekok manami Donatus mbombo Nika kue mbu one utung nurun landing lecuru Nika kue tapa one api bara bakar Nah ike mori rangataba nakak manami Kemu memus nehot cengkur rembung Siat beron neno One lesoho kami mori libur aku liu one jompang dulu ai imbi aku utus nami no omeja becak hilang anak kedeba bukodaran anak kemoringaran pigilami kamping ite mori latang nderami hai kilo kemadon atau legong lika anak para buah tukar basparan atau binga godading botena gempon kona gempon lawang bau aku sekai gitu kalau sanggar anak rona anak bina hai dinding hai pecing beki pangolo kamus nika beki kami mori nika kue cobain mose nika kue jalan bakar ditong kata ko palo kata dias ndong kata lebo ndong kata kalau saya cukup saya kue cari kita sepika kue di ATC bahwa kue sedang lede mose buah kesupayan beridami mori lebos payang poong kurupayan lamihan mane tuahang gula remohans Tegi kole lami mori kamping ite Oni mose tersanggen anak Neka kue manga bencun nembur pak ubau dia curik tata curba oni mose disi Neka kue oke bersales ACKE oke grabos Neka Anggo pala abor kali ambet pada saler Di tongatako palong ngata dia Sendong ngata lebo andong ngata kal Mori agungaran atau jari agu dede konel soholami tegi Batang emak usku kami amlehiabu lagi cetopang Romo piket gitu boleh Romo piket sangga ite ma pastor atat poli imbil morin agungaran bulu mainan mori tatang kes jalan debakar oke kestopel mosi ici bawa kuceda lebe ke mosi dise Kurtito ngatakko one mose dami palong atadia lorong injil atak polite dite onise ma pastor mori ami tema kipe tone limeng tema keke pone lele am celipis talapas mori kepok Yo lemanga imi lemanga momang one nete-nete na
ini te kata mangarangan aku lagi naik canggih tu kaca leleng ulaho. De manga imi aku manga momang hitu utarawa ite lut misaglo lata mose te yang lain madi te Donatus atau poli bin Talmori Ungaran kulit kain sama abuhia ita surga. Imi aku talite onenai bahwa Mose dite onelina ho Mose dokong ita surga baru dite terlen patang itu ne masekain lut lorong bintu gereja bintu nemo Yesus atau poli tunti ko tulis oleh surat Lut sehingga Mose dite onelina ho paka lut rawang lemore ungaran kata mana oleh kitab suci sangat tahu ngaji dite kerentuan terkadang mengacalan itu izin itu betuan tara mangarangan kebikinan canggih sangat tahu dite ini bisa ngomong tigilaku kudu polos dite sangat tahu ngat sangat tahu keng sangat tahu ngaji dite kita beri dewa, ani kuruti badia memori jaya beredar, andai masa kaya, baik ite polo sama lain, legimbi aku lamomang. Terima kasih. Kami kita bagi kebahagiaan abadi Bapa Donatus berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Sembahmu diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, Engkau mengampuni dosa seluruh dunia. Berkenanlah kiranya juga menerima persembahan kami ini dan mengampuni dosa hamba-Mu Bapa Donatus. Kami mohon, sembuhkanlah dia dari segala luka dosanya, supaya hidup dan berbahagia bersama Engkau dalam kediaman
bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman, yakinlah kami bahwa hidup hanya diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermada memuliakan Dikau dengan kapenti-hentinya bernyanyi. Kudus, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu
Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun dari satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Monsinyur Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Bapa yang Maha Baik, pandanglah akan keluarga yang ditinggalkan oleh Bapa Donatus. Semoga kebajikan-kebajikan yang telah diabdikannya dan dihayati bersama dalam keluarga yang besar ini, melulu bersama saudara-saudarinya, dikenang selalu karena kekuatan Roh-Mu yang masih ada di antara mereka, sehingga dapat dihayati secara baru dan melestari dalam kehidupan mereka selanjutnya. Lindungilah mereka semua dari segala mara bahaya dan berkatilah usaha-usahanya supaya mendapatkan nafkah untuk persiaran hidup selanjutnya. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Donatus Mbombong yang telah Engkau panggil ke dunia ini hadiratmu beberapa hari yang lalu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dan dia dalam kebangkitan. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, limpahkan kepada anak yang berulang tahun ketiga Genesis Daniel MC. Semoga dia bertumbuh dan berkembang dalam bimbingan sehingga menjadi anak yang dapat dibanggakan gereja. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan Allah Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkumpul dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, sabda dan pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja kepada saya. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam komuni kudus yang telah kami sambut, kami telah memperoleh jaminan hidup kekal. Dengan rendah hati kami berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan abadi Bapa Donatus Mbombo yang telah meninggal. Semoga ya Kau beri kehidupan abadi bersama orang-orang yang sudah Kau tebus, serta alirkanlah berkat rahmat bimbingan perlindungan-Mu pada Mama dan semua keluarga yang telah ditinggalkannya. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Romo Vincent yang kami hormati dan kami kasihi, Romo Vincent, Romo Lolo, Romo Pepi, Romo Sil, Ika Inewai, segenap anak dan cucu, ibu bapak, saudara, saudari sekalian yang kami kasih. Lopodon ini sulit sekali saya panggil dia Ama, tidak. Sejak saya kecil saya panggil dia Kaya. Tapi meseka enga ilopalo benta mama, lopalo nong. Yang lain-lain benta Kaya dana. Memang isi saudara mami sekolah kau anak dami sekali orang saudara. Iya. Dan sejak kecil memang benta Kaya lah gua. Lopodon. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat wajah di Lopodono, sepertinya seorang kaisar Jepang. Mirip mukanya seperti kaisar Jepang. Usia juga panjang seperti orang Jepang. 98 tahun. Jadi no kita apa-apa loh, bisa apa-apa loh. Ya apa-apa mungkin sekitar 75-76 ya. Itu berarti untuk mendapatkan hikainon butuh waktu, butuh perjuangan. Tapi saya lihat kenapa satu-satu juga loh Pak. Ternyata saya sampai di Lopodono. Tadi ngaji dan dengan sang anak lebih kemus di Lopodono. Baik Bapak sekalian, yang saya ingat tentang Kainon sejak kecil yaitu pekerja keras, pekerja sungguh. Saya masih ingat Uma Sabadi Hadan, Bapak kita saling menjumpai yang selalu nampak bagus itu kebun itu Uma di Kainon. Boja, latung, padahal dia berperang dengan kera di bawah, pusat kera ada di bawah. Tapi karena dia sadari bahwa dia hidup bersama kera, dia tidak main-main. Ya, jadi tahu diri. Ada yang sekarang mau sedih teleso, boleh kan beri. Kira mau pakai laku, mau pakai apa? Lengolola. Sudah tahu hidup di daerah seperti itu, begitu. Main tengok teman Tuhan kami musik. Kita kerja setengah hati, mungkin tidak sampai setengah jam. Sehingga yang terjadi apa? Tombok latung di Lopombong. Bamai bala tombol pakilah tuh apa aku mau boleh Lopodono
Padahal banyak pusat kok. Bapak Ibu sekalian, berkah Tuhan itu hadir lewat kita berjuang. Tuhan harus melihat itu. Tuhan bolehkan beri bea. Yang kedua, cara berpikirnya benar, logikanya benar. Ini baik lohomuku deliling itu melecap, deliling itu melecap. Kita hari ini kadang-kadang naik koe pulang suri, begitu todomuku deliling itu kakak malah cara berpikir yang tidak benar. Sekali lagi good quality. Apa kesalahan kita mau dikerek? Salah. Iya. Yang ketiga, orang tua ini kreatif. Dia sadar alam bilaci ini yang seperti ini bagi kebanyakan orang sulit sekali. Tapi bagi orang yang memiliki kreativitas, apa saja bisa jadi. Pantai tua konsisten, kedok. Mau kaki nun tua tapi baik oleh pantai tua. Tapi banyak orang yang mau minum tua, mabuk, tembak tua. Romo Vincent, kalau mau hitung jumlah pohon tua, di Laci ini juaranya di Manggarai. Sangat ada lingko lami. Tua kan, tapi jadi ngulur kanan. Saya bayangnya malas kalau baik tua gitu. Memang aku dari 0,0 polionen apa? Pusat tua, mestinya kehidupan utama yang menyangga kehidupan orang Laci ini adalah tua itu. Saya bandingkan di Lambur saat di kolam. Mana ada orang yang sedikit dia tua. Tetapi kebanyakan orang di Lambur di kolam itu hidup dari tua. Saya penting. Saya juga sudah pulang. Memang akan keluarga itu tidak sebanyak seperti kita di Mangmi. Tapi mereka maksimalkan itu. Potensi alam yang ada. Iteo dari penonton. Bohemnya pun ngolang. Ngololu kaya ngoyang tak ada tuaka lain lokal itu ya. Jadi kreativitas. Lalu yang berikut, hidup doa. Hidupnya penuh dengan doa. Ya, asini ngau gitu apa sih? Marang mati ite catat tuang nak dengan matua. Yang berikut, dia ini berdoa. Saya kira ini penting, Bapak Ibu sekalian. Saya itu mulai tekot pada Romo Vincent. Ya, ngaji nomor Yesus. Mori, naik sesiot ikut aku. Nahe isesiot ikut aku. Tema ini, maka kocok kita ngaji nomor Yesus kocok pinggosok. Tentu siap ikut aku maksudnya yang berbuat kasih di dalam ini. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Saling mengampuni, saling memberi, menerima. Kasih. Tuaita dharma tahai porong. Saya tidak tahu kerana saya mai pungkau, berilah. Dia punya uang di saku hanya 100.000. Lebaru lepot sote masih. Yang ada di saku hanya 100.000. Kalau saya minta sekarang 100.000, dia rela kasih tidak bisa saya. Mungkin pikir-pikir, nyaukan anak saya. Tahu yang saya ikut Morris apa? Kasih. Percaya yang kita kasih akan datang kelipat.
Tuhan Yesus tidak mau main-main. Engkau layani aku dulu, segalanya akan kutambahkan padamu. Memang sulit untuk kita praktekkan karena masih terikat dengan pikiran duniawi oleh sakit dari oleh susah. Tidak, Yesus itu adalah sebuah kepastian yang dikatakannya dalam kitab suci adalah kebenaran, kehidupan untuk kita. Mari kita ikut. Jangan tanggung, kalau beriman itu jangan tanggung. Ya, seperti Kedon. Dan saya kira buah dari doa dan pengorbanan Kedon, kita semua sebagai SSKI bisa saksi. Ada tuang lulu. Kemudian makul campoa apa? Romo Pingsen yang sudah ditabiskan jadi Imam Fransiskan tanggal 1 November kemarin di Depok, Jawa Barat. Hanya kami tunda ini bisa syukurnya ini ke tahun depan. Akhirnya Kedon tidak bisa ikut. Saya sedikit marah sebenarnya. Coba tertunda di tiap kota. Kedon lo ikutin. Tapi ya sudah, rencana Tuhan. Dan kita baru selenggarakan tahun depan. Kita berdoa sambil bekerja sama supaya rencana kita ini bisa berjalan. Dia yang sudah ditabiskan. Lalu ada satu juga yang bakal ditabiskan. Rompik di sini, Diakon Anto dari Ordo MSCC sekarang di Mamer. Ya. Kalau tidak ada halangan mungkin di awal Februari tabisannya. Dan bisa sulung akan diselenggarakan di sini Juli atau Agustus. Mestinya tidak perlu ditunda, tetapi kita mulai berpikir, wih masalahnya dan ngaji di Teo kurmangan tua, pokok saya kalau tua masalahnya itu bahasa kamu masalah itu tertunda itu mestinya polio bisa kan tanggal 1 laut habis dia tua iki mestinya kan sekitar tanggal 7-8 kita sudah selenggarakan di sini, tapi kita tunda ke tahun depan. Lenung itu tak mesti tema dong. Asake tak tema dong itu. Mana terus dong itu. Tapi sudahlah, karena ini menjadi keputusan keluarga. Mari kita sama-sama bekerja supaya dua acara besar yang kita rencanakan ini sukses. Ya. Lalu yang berikut, Bapak sekalian, lebih banyak diam. Ada dalam diri Kedon. Saya marang ada tombol di Kedon. Mari kita juga belajar supaya lebih banyak diam. Diam sambil berpikir, sambil berdoa. Ya. Kalau kita juga mau jadi pribadi yang sukses, mari kita belajar pada Kaisar Jepang. Ya. Donatus itu mirip tuh sampai dia temai di Kedon luar biasa 98 tahunan itu mirip-mirip umur orang Jepang ya, sehingga kalau Papa Alo sekarang 75 ya masih 23 tahun ya. Berdoa supaya bertahan 23 tahun Papa Alo. Oh bolas taruis karena dia 80-an kira-kira yang menguasai. Ya, dia lebih dekat sedikit. Tapi yang untuk perjuangan berat ini apa loh ya? Kau yang tabure, bapak ngaji dan nih, Saya kira dalam kesempatan ini saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak. Negara bola ini apa sudah berat? Aito kilo. Memang pikiran kalau so apa selama sepisah kadang gua ngaji tombol ya sekali. Ayo mulai cara berpikir, ya. Oh selek kopi gula mau apa? Mau beri muku. Living kalau itu cah, kadang-kadang juga. Ya.
Sehingga saya harus omong ya. Ya mungkin kita juga tidak sadar nih, Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua, mulai dari Bapak Uskup, Rompik Zen, Romo Pikep, dan segenap imam yang sudah memberi perhatian terhadap keluarga yang berduka ini. Demikian juga para suster ya, sejak kematian Don sudah hadir di tengah-tengah keluarga ini. Demikian juga segenap anak Rona ya, yang sampai saat ini juga masih ada. Juga anak Bina tema setiap rang berani kan tiap rang ada ngaji di Lopodon. Tentu kita berharap bahwa berkat doa kita bersama Don mendapatkan jalan yang lapang untuk boleh berbahagia dengan para kudus di surga. Kalau dalam hari-hari kedukaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Tapi terakhir saya mau perkenalkan Pak Imam. Ini Romo Sim, teman tinggalnya Romo Lolo di Ruten. Lalu yang berikut ini Empo di Lopombio. Empo di Loponamimpi. Romo Pipi Bora, anak dia Bapak almarhum Alex Bora. Sedikit mirip dengan bapaknya. Iya. Dia ini ketua komisi kesehatan. Memang titik oleh Romo Pipi. Iya. Ketua komisi kesehatan. Lalu yang dua di sebelah tidak perlu saya perkenalkan, amas dua bos ini tersinggung. Saya kira sudah terbiasa, Romo Alphonse, Romo Vincent sudah terbiasa dengan kita. Dan baru lagi, kenapa saya perkenalkan tadi ini? Ada tadi yang bertanya sebelum bisa, Romo si bisa. Kau tidak terkenal itu Romo. Ini Romo Pipi Bora, anak Pak Alex Bora, Empodi Nenembi. Orang Pakal, temannya Lopodoro, begitu ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Selamat siang untuk kita semua. Tema daun datai hemang kerentah ho. Jadi poli bisa ho atau ngasih deh senamai sama-sama ini baik kolam besar di tadi. Ya, neka mangaya kesekole poli bisa ho. Amit tuan kalau ganti pakaian bisa jadi tetap pada tempat gitu. Itu kanannya. Terima kasih banyak. Baik, kita semua telah mendengar begitu banyak kebaikan, keutamaan, kebajikan dari Bapak Don seperti disampaikan tadi oleh Pak Tio. Itulah jalan hidup, itulah yang telah dilakukan oleh Bapak Don untuk mengisi seluruh hidupnya di atas dunia ini, dan kita yakin semuanya itu adalah jalan terbaik bagi beliau untuk memperoleh kediaman abadi di surga. Marilah kita mengikuti, meneladani, mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Don, supaya bagi kita juga adalah jalan terbaik bagi kita untuk mengisi kehidupan kita di atas dunia ini, supaya kita juga sekali waktu akan menikmati kebahagiaan abadi seperti yang dialami oleh Bapak Don sebagai buah dari seluruh perjuangan dalam perjalanan hidupnya di atas dunia ini. Terima kasih atas kehadiran, kebersamaan, dan semua doa kita dalam misa ini. Saya yakin doa-doa yang kita persembahkan kepada Tuhan dalam misa ini
membuka jalan bagi Bapak Don untuk masuk ke dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mengakhiri predikasi ini dengan memohon kembali berkat Tuhan bagi mama, anak-anak, para cucu, seluruh keluarga, dan kita semua yang hadir saat ini. Tuhan sertamu. Semoga mama, anak-anak, para cucu, seluruh anggota keluarga, anak rona, anak bina, saya tahu masih kai, wan kuitan tua, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi untuk keselamatan bagian abadi Bapak Don saat ini sudah selesai.